Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikotus Saadah, NIM U 2019-1119. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin mengenai Nurcholish Madjid. Yang pertama yaitu latar belakang Nurcholish Madjid. Yang kedua, pemikiran mengenai Al-Quran. Yang ketiga yaitu karya atau produk dari pemikiran Nurcholish Madjid. Yang pertama yaitu latar belakang Nurcholish Madjid. Profesor Dr. Nurcholish Madjid, MA, atau kerap dipanggil Cak Nur ini merupakan seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan Indonesia yang lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1939. Nurcholish dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang terpandang dari pasangan Kiai Haji Abdul Madjid yang dikenal sebagai pendukung Masyumi, sedangkan ibunya bernama Fatona. Beliau merupakan lulusan pesantren, diantaranya pesantren Darul Ulum Rejoso di Jombang dan pesantren Gontor di Ponorogo. Setelah melewati pendidikan di pesantren, beliau kemudian melanjutkan sarjananya di IAIN Jakarta, dan di sana beliau aktif menjadi ketua umum HMI serta merumuskan nilai dasar perjuangan yang kemudian menjadi buku pegangan ideologis HMI. Kemudian beliau melanjutkan lagi pendidikannya di Universitas Chicago di Amerika Serikat. Yang kedua yaitu pemikiran Nurcholish mengenai Al-Quran. Nurcholish merupakan seorang pemikir muslim terkemuka dan berpengaruh di Indonesia. Dalam membangun pemikirannya, ia menekankan perlunya kembali kepada Al-Quran dan hadis sebagai metodologinya. Untuk memahami isi kandungan dalam Al-Quran, Nurcholish mengutarakan pentingnya memandang Al-Quran itu sebagai sebuah keutuhan. Bagian satu dengan yang lainnya saling terikat secara integral. Tiap-tiap ayat pada Al-Quran mempunyai dua makna, yaitu harus dipahami oleh tiap generasi yang lain bermakna mutlak atau umum. Dalam menafsirkan Al-Quran, Nurcholish menemukan beberapa istilah yang terkait dengan penafsiran Al-Quran. Di antaranya yaitu tafsir, iktibar, tadabur, dan takwil. Dan istilah-istilah ini saling berhubungan satu sama lain. Konsep tafsir menurut beliau menjelaskan pada bentuk usaha pengungkapan arti-arti dan dari lambang atau simbol. Islam adalah agama yang sejak awal mengakui bahwa firman-firman Allah Subhanahu wa taala sebagai ayat yang berarti tanda. Karena itulah ada masalah tentang semiotika yang bisa disebut dengan masal. Dan ketika seseorang memahami keterangan dalam suatu kitab suci, maka harus melakukan iktibar atau pemahaman tafsir, ibarat dengan menyeberang makna asal kata-kata, ibarat dibalik lambang-lambang. Sedangkan takwil menurut Nurcholish, dibandingkan dengan tafsir, takwil lebih bersifat problematis, dikarenakan ia mencari makna yang tersembunyi dalam ayat-ayat Al-Quran. Nurcholish juga menggunakan beberapa kaidah tafsir yang sudah baku dalam penafsiran Al-Quran. Nurcholish menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat lain yang relevan secara tematik atau maudhu'i. Metodologi Nurcholish dalam menafsirkan Al-Quran bersifat elektik, memanfaatkan pendekatan tekstual yang mapan dalam metodologi penafsiran kaum Sunni, dan pendekatan konstekstual yang digagas oleh banyak pemikir pembaruan pada era modern, sejak masa Muhammad Abduh hingga sekarang. Hal ini tercermin dalam beberapa aspek metodologinya yang saya jelaskan tadi. Metodologi penafsiran Nurcholish itu terhadap ayat-ayat Al-Quran menggabungkan dua pendekatan sekaligus, yakni tekstual dan kontekstual. Dan yang terakhir yaitu karya atau produk dari pemikiran Nurcholish yang akan saya tampilkan.
Nah, ini merupakan karya atau produk dari pemikiran Nurholis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.